Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Septiani dalam materi larutan elektrolit dan non-elektrolit untuk kimia kelas 10. Dalam kehidupan sehari-hari, sering banyak pertanyaan, yaitu mengapa orang mencari ikan di sungai dengan strum atau aki? Lalu mengapa pada saat hujan tidak boleh berada di bawah pohon? Dan pertanyaan terakhir, mengapa larutan garam dapat menghantarkan listrik sedang gula tidak? Misalnya ada larutan gula, larutan garam, larutan teh. Tapi bagaimana dengan air kopi? Apakah kita menganggapnya sebagai sebuah larutan? Suatu campuran terdiri dari dua komponen utama, yaitu zat terlarut dan zat pelarut. Jika dari contoh di atas, zat terlarutnya adalah gula, garam, teh, dan kopi, sedangkan zat pelarutnya adalah air. Suatu larutan dapat dikatakan sebagai larutan elektrolit jika zat tersebut mampu menghantarkan arus listrik. Mengapa zat elektrolit dapat menghantarkan arus listrik ya? Suatu zat dapat menghantarkan listrik karena zat tersebut memiliki ion-ion yang bergerak bebas, dan di dalam larutan tersebut ion-ion inilah yang nantinya akan menjadi sebagai penghantar. Semakin banyak ion yang dihasilkan, semakin baik pula larutan tersebut menghantarkan arus listrik. Berbagai jenis dari larutan elektrolit, yaitu ada non-elektrolit, elektrolit lemah, dan elektrolit kuat. Terdapat berbagai jenis larutan yang bisa menghantarkan listrik. Pembagian zat tersebut adalah sebagai berikut. Berdasarkan jenis larutan, ada larutan asam, yaitu zat yang melepaskan ion H+ atau ion hidrogen jika dilarutkan dalam air. Contohnya yaitu asam klorida atau HCl. Sedangkan untuk larutan basa yaitu suatu larutan atau zat yang akan melepaskan ion OH- jika dilarutkan dalam air. Contohnya adalah natrium hidroksida atau NaOH. Yang terakhir yaitu larutan garam, yaitu zat yang terbentuk dari reaksi antara asam dan basa. Contohnya adalah natrium klorida atau sering disebut juga sebagai garam dapur NaCl. Lalu bagaimana cara membedakan ketiganya? Elektrolit kuat, karakteristiknya adalah sebagai berikut: menghasilkan banyak ion molekul netral dalam larutan, hanya sedikit atau tidak ada sama sekali. Terionisasi sempurna, jika dilakukan uji daya hantar listrik, terdapat gelembung gas yang dihasilkan banyak dan lampu menyala kuat. Larutan elektrolit kuat, percobaannya bisa dilihat pada gambar. Dia menghasilkan banyak gelembung dan lampu itu menyala dengan terang. Sedangkan untuk elektrolit lemah, karakteristiknya adalah sebagai berikut. Dia menghasilkan sedikit ion, molekulnya netral dalam larutan, banyak terionisasi, hanya sebagian kecil. Jika lakukan uji daya hantar listrik, dapat gelembung gas dan listrik tidak menyala. Perhatikan gambar, dari ini hasil dari percobaan. Elektrolit lemah itu dia menghasilkan sedikit gelembung, tapi lampu yang dihasilkan tidak menyala. Sedangkan untuk larutan non-elektrolit memiliki karakteristik sebagai berikut. Dia tidak menghasilkan ion, semua dalam bentuk molekul netral dalam larutannya, dan yang terakhir tidak terionisasi jika dilakukan uji daya hantar listrik. Pada percobaan, larutan non-elektrolit dia tidak menghasilkan gelembung dan tidak juga menyalakan lampu. Berdasarkan jenis ikatan, terdiri dari dua, yaitu ada senyawa ion dan senyawa kovalen polar.
senyawa ion itu senyawa yang terbentuk melalui ikatan ion. Contohnya adalah NaCl, CaCl2 dan sebagainya. Kekuatan larutan elektrolit ya bisa dilihat pada ini gambar aki atau akumulator yang biasanya terdapat dalam mobil. Pembagian dari larutan elektrolit ya tadi larutan elektrolit itu larutan yang akan menghasilkan gelembung dan menyalakan lampu. Karakteristik dari elektrolit kuat, elektrolit lemah dan non elektrolit bisa dilihat di tabel. Demikian video ini, saya ucapkan terima kasih.